Oh, jadi dalamnya sudah kopong gitu ya teman-teman banyak ya, mengalami bukan full kerusakan beton gitu. seperti yang kita lihat. Cuman ada Ini baru semacam satu gerbang, struktur kita tidak tahu baja-baja 3 gitu gerbang yang doang nih. lainnya bagaimana. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin ada semacam rumor-rumor teman-teman, rumor-rumor mengenai penyalahgunaan dana ya. Istilahnya sih gitu yang aku tahu ya. Jadi ini ada semacam gapura atau gerbang wisata yang mengalami kerusakan dan digadang-gadang harga atau dana yang dikeluarkan untuk membangun gerbang wisata tersebut senilai 32 miliar rupiah. Wow, kok bisa rusak? Kenapa ya? Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Oke, teman-teman sekalian, kita ada sudah punya videonya dari salah satu akun di TikTok, teman-teman, namanya Kini9, dan kita akan langsung reaction bareng-bareng videonya. Here we go. Ini adalah gerbang menuju objek wisata Toronipa di Kecamatan Sorotia, Kabupaten Konawe. Gerbang ini masih berada di dalam wilayah Kota Kendari. Selama ini mungkin masyarakat banyak yang mengira bahwa 4 gerbang yang Ini ya, cukup besar ini ada lubang-lubang dibangun atau dirancang dengan campuran beton yang utuh. Iya. Saya pun juga baru tahu bahwa ternyata Di di dalam kosong banyak air seperti ini. bertengger. Wah, Dan itu pun seperti yang kita lihat, kondisinya oh jadi dalamnya sudah kopong gitu ya teman-teman banyak ya, mengalami bukan full kerusakan beton gitu. seperti yang kita lihat. Cuman ada Ini baru semacam satu struktur gerbang, kita tidak tahu baja-baja 3 gitu gerbang doang yang nih. lainnya bagaimana. Apakah emang kosong nih harusnya? Kopong atau full beton ya? Wah, miris juga nih. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi adalah video dari salah satu akun TikTok yang namanya Kini9, dan ia itu membagikan postingan atau video ini yang mana ia itu menyebutkan kalau bangunan ini itu adalah semacam bangunan gapura atau gerbang wisata gitu ya yang ada di wilayah Kendari. Dan rumor-rumornya kalau di sini ya menulis bahwasanya yaitu menulis deskripsinya ini adalah fakta tentang gerbang objek wisata Toronipa di kota Kendari. Bangunan senilai lebih dari 3 miliar tersebut masih berada di wilayah Kendari. Semintas terlihat seperti bangunan yang kokoh, namun ternyata tidak demikian. Kondisi gerbang yang baru selesai dibangun pada akhir 2023 lalu itu sudah mulai banyak kerusakan. Jadi ia mengaku bahwasanya harga yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun objek ini adalah sekitar 3 miliar rupiah. Tapi teman-teman sekalian, yang aku lakukan di sini adalah aku itu mencoba cross check teman-teman. Jadi aku ini melihat beberapa media-media atau informasi atau sumber-sumber gitu lah ya yang lain selain dari channel ini, dan ini aku nemu dari Edisi Indonesia. Di sini tertulis, kalau teman-teman bisa lihat ini tuh jumlah atau judulnya ya, tertulis itu 33 miliar teman-teman. Wow, sungguh angka yang fantastis ya. Jadi gerbang 33 miliar Kendari Toronipa mulai rusak, bangunan megah hanya tampang luarnya aja gitu teman-teman. Jadi ini kalau kita baca-baca teman-teman ya, artikel-artikelnya di sini itu tertulis kalau misalkan dalam sebuah video yang diterima media ini pada Minggu malam 1 September 2024 terlihat bahwa pilar salah satu dari 4 gerbang tersebut hanya dilapisi dengan material GRC board, bukan dari beton utuh. Nah, bagi teman-teman sipil atau teman-teman arsitek nih, aku pengen tahu apakah idealnya membangun sebuah gapura atau membangun sebuah bangunan semacam ini itu memakai JRC board yang dalamnya itu hanya menggunakan rangka-rangka baja-baja itu aja, atau memang baiknya itu menggunakan beton utuh teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu nih. Nah, di media ini juga ditulis teman-teman, saat dikonfirmasi media, Kadis SDA dan Bina Marga Sultra Fahri Yamsul membenarkan bahwa anggaran yang telah disepakati untuk pembangunan gerbang itu senilai 33 miliar. Ia juga menjelaskan bahwa pilar dari gerbang memang hanya menggunakan baja sesuai dengan gambaran desain yang telah disepakati. Oke, jadi teman-teman, ini adalah salah satu sumber informasi yang aku baca dari media Edisi Indonesia. Teman-teman, kita lanjut ke media selanjutnya. Jadi ini Radar Kendari juga memberitakan mengenai fenomena ini teman-teman. Jadi Dinas SDA Sultra sebut gerbang wisata Kendari Toronipa ini dirusaki oleh OTK teman-teman. OTK itu apa sih? Jadi teman-teman, di sini OTK yang disebutkan di sini adalah
orang tidak dikenal. Tertulisnya itu seperti itu teman-teman. Menurut Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Fahri Yamsul, pihaknya telah mengetahui adanya kerusakan tersebut. Namun setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut, terungkap bahwa kerusakan itu bukanlah akibat faktor alam atau keausan material, melainkan karena adanya tindakan sabotase dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Katanya sih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin baca informasi selengkapnya, silakan nanti teman-teman akan kami cantumkan, deskripsinya ada di link beritanya akan kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih lanjut membacanya. Dan ini sampai fenomena ini tuh akhirnya teman-teman sampai ke arah Front Aktivis Sultra Jakarta teman-teman. Jadi aktivis-aktivis ini mendesak untuk KPK ini segera mengaudit proyek gerbang wisata Kendari Toronipa yang mana itu dianggarkan sebanyak atau senilai 33 miliar. Keren, maksudnya apa ya kok 33 miliar ini terlihatnya seperti itu ya teman-teman. Wah kacau nih. Jadi di sini itu artikelnya menuliskan pokoknya intinya teman-teman, jadi para aktivis ini itu, aktivis Sultra ini itu mendesak agar KPK ini segera mengaudit atau segera memeriksa dan juga ingin tahu secara transparansi penggunaan anggarannya itu secara murni itu dipakai untuk apa, itu mereka menuntut akan hal-hal seperti itu teman-teman. Dan ini aku juga punya satu lagi video yang berkaitan dengan pembangunan si Gapura Wisata itu tadi teman-teman. Dan ini langsung aja kita react videonya bareng-bareng. Here we go. Ini dia jembatan di kota Kendari yang mirip London Bridge di Inggris. Nah ini adalah prosesi pembangunan jembatannya sebelum jadi teman-teman. Memang sekilas kalau terlihat di bangunan atasnya itu terlihat kalau jembatannya ini tuh kosong gitu ya bagian atasnya nih. Tapi kalau bagian pilar kanan kirinya ini masih terlihat tertutup ya. Jadi mungkin ini saat prosesinya sudah selesai gitu teman-teman sekalian. Kalau teman-teman tahu ya kan semacam pemerintah ini memiliki rencana pembangunan gitu ya kan. Rencana pembangunan ini itu awalnya dikasih tahu tuh ke rakyat-rakyat harganya itu sekian besar nilainya atau sekian rupiah gitu. Tapi waktu kita lihat langsung objeknya kok kurang meyakinkan ya harga yang ditargetkan pemerintah dengan realisasinya itu tidak berjalan dengan sesuai rencana gitu. Kalau masyarakat sih pasti menilainya seperti itu teman-teman. Nah untuk harga 33 miliar ini juga kalau aku baca-baca di kolom komentarnya ya, atau teman-teman yang anak-anak sipil, anak-anak teknik, atau anak-anak yang pernah membangun, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Idealnya itu untuk membangun sebuah gerbang wisata atau gapura seperti itu harganya berapa teman-teman. Kalau yang aku tahu itu kan harganya mungkin ada di sekitar 3 hingga 6 miliar rupiah. Kalau aku nggak salah ya teman-teman, silakan koreksi aku nih. Tapi ini sampai 33 miliar. Apakah mungkin karena gerbang yang dibangun itu nggak cuma satu gerbang, jadi nggak cuma satu gapura, tapi kan kalau teman-teman juga lihat videonya tadi itu kan ada 4 ya, jadi ada 4 gerbang gitu teman, ada 4 gapura. Mungkin 6 miliar dikali 4 gitu ya. Mungkin sih seperti itu atau seperti apa. Apakah harga 33 miliar atau anggaran 33 miliar ini itu layak dengan kualitas yang akhirnya sampai sekarang ini mengalami keausan. Terlepas itu dirusak atau apa, apakah pemerintah ini sudah bisa mempertanggungjawabkan anggaran tersebut dengan realisasi objeknya tersendiri. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Dan itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Kami mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang kami sampaikan ini kurang lengkap. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman suka akan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.